المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد بيضاوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبي الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ Syarif Hidayatullah Bangku Sangkan Syekh Datul Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Mulia Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Kubro Mbah Khalil Bakal Mbah Dawan Huri Batu Ambar Mbah Yusuf Lai Ahmad Mbah Maksum Nasam Mbah Sambu Nasam Mbah Hasim Ash'ari Mbah Hamid Pasuruan Bahasan Bangli, Bahasan Munadi, Bahasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Salih bin Abdurrahman bin Musantri, Syekh Askawi Caringin, Syekh Mansur bin Cikatun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman, Eyang Warasmora, Raden Arya Wira Tanudata, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Firog, Syekh Toha, Syekh Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Hadi Yahiri Aulia Haji Ahmad Zayadi Muhadir Guru Muhammad Dhul bin Ja'man Guru Marasuti bin Nursol Raden Arif Pandangan Raden Ibrahim Raden Sa'irin Raden Jaya Kusuma wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyaratil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil kawain fi hadhihi wilayah wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab anna Allah al-karim yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا وجميع مشايخنا ومن له حق علينا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وجميع رجال الله الموجود في هذا المجلس وبنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة وجلب الرزق ودفع البلاء لنا ولأهلنا ولقرابتنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Orang-orang rumah ada PKB ini ya. Oh iya. PKB itu perasaan. Halaman berapa bacanya? 81. Delapan satu. Hikam kan ya benar ya? Jadi baca kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 81, yang pakai cetakan kitab nomornya 43. Tolong semua itu. Baca yang mana Ustaz? 2 baris, 3 baris dari atas. Baris ketiga. Oh. Hikmah baru. Mang Sidik mana Mang Sidik mana? Bang Tona, sendiri Bang Tona. Baik kedinginan kali ya hujan. Man. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kiai untuk Kiai bacanya udah. Maju udah mau. Maju nih udah. Kau udah mau kau. Bang Sarip udah kok, Bang Sarip? Saya udah.
Belakang, Bang Taufik dari tadi Bang Taufik. Bandika ada. Giringnya lalat tahu. Bang Tora teman-teman. Ibu-ibu belakang ketemu bacanya. Ya. Lemas-lemas amat dari ibu-ibu. Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhudu wa yahtaqir indaka wujuduhu. Itu ya. La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhudu. Amal perbuatan yang bisa diharapkan agar diterima oleh Allah, min amalin yaghibu anka syuhudu, yaitu perbuatan yang tidak kamu lirik sedikit pun. Apa Bang? Penjurung-jurung dia. Apa? Yaghibu anka syuhuduhu, yang pandanganmu hilang darinya. Itu tuh arti asalnya. Cuma kalau kita arti begitu rasanya bugar amat. Amal perbuatan yang paling bisa diharapkan untuk diterima oleh Allah adalah amal perbuatan yang tidak kamu lirik sedikit pun. Gimana begitu? Wa yahtaqiru indaha wujuduhu, dan kamu anggap remeh keberadaannya. Amal perbuatan yang bisa diterima oleh Allah adalah amal perbuatan yang tidak kita lihat sedikit pun dan kita anggap bahwa amal perbuatan itu remeh. Iya, ntar lagi. Ntar. Bisa gimana lagi? Udah. Fin nusakhil mawjudati bi aidina la amala arja lil qulubi. Itu dia. Makanya di atas qabuli, di bawah lil qulubi. Fin nusakhil mawjudati bi aidina la amala arja lil qulubi. Di dalam naskah yang kami temukan terdapat juga redaksi la amala arja lil qulubi. Jadi ada yang redaksinya arja lil qabuli, ada yang redaksinya arja lil qulubi. Kalau yang pakai PDF biasanya sudah ditahqiq, sudah diperiksa lagi antara literatur yang ada sama cetakan yang ada di kitab, diperiksa lagi. Makanya ada keterangan di dalam naskah yang kami temukan ada yang menggunakan redaksi la amala arja lil qulubi. Gimana itu?
Wa ma'nahu ala hadzal wajhi, dan artinya jika memang redaksinya seperti ini, innal amal al mausufa bihadhihi sifati la yaltafitu ilaihil qalbu wa la ya'tabiru. Wa fi adami iltifatihi wa tibarihi solahu wa taharruruhu min riddi ru'yatihi fayabqa hina idin ma'a rabbihi la ma'a amalihi wa yakunu dhalika ala halfi mudofin takdiruhu la amala arja li solahil qulubi au ma fi mahnahu. Kamu tahu sendiri kalau airnya udah dibeli dibagi-bagiin man. Kali persediaan kopi kayak putihnya udah tuh ketinggalan itu kagak. Wa ma'nahu ala hadzal wajhi, dan artinya jika memang redaksinya seperti ini, innal amalan mausufa bihadhihi sifati la yaltafitu ilaihil qalbu wa la ya'tabiruhu. Sesungguhnya amal perbuatan yang disifati dengan sifat ini, yang diharapkan untuk bisa diterima oleh Allah, la yaltafitu ilaihil qalbu, maka hati orang yang mengerjakannya tidak menoleh sedikit pun kepada amal perbuatan itu. Betul. Sama aja. Apa itu? Sesungguhnya amal perbuatan yang bisa diharapkan untuk diterima oleh Allah adalah amal perbuatan yang hati ini tidak melirik sedikit pun kepadanya, wala ya'tabiruhu, dan tidak dia anggap sedikit pun. Karena kebanyakan kita ketika kita mengerjakan sesuatu, kita merasa bahwa kita sudah mengerjakan perintah Allah. Kita merasa bahwa kita bisa dan mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Padahal amal perbuatan yang diterima oleh Allah adalah yang hati ini tidak melirik sedikit pun kepadanya. Nggak merasa bahwa ibadah kita udah banyak, nggak merasa bahwa ibadah yang barusan kita kerjakan udah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Kalau hati kita masih merasa seperti itu, berarti amal perbuatan kita masih jauh untuk bisa kita harapkan diterima oleh Allah. Perasaan bahwa sholat kita udah bener banget, perasaan bahwa kita udah rajin banget, itu justru membuat amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Wala ya'tabiruhu, dan tidak dia anggap sedikit pun. Berat.
tahu tahu. Iya, ngerjain aja. Udah yang ngerjainnya berat, habis ngerjain jangan sampai hati kita merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan udah bener banget. Wa fi adami iltifatihi wa i'tibarihi sholahuhu wa taharruruhu min riddi ru'yatihi. Yang menyebabkan hati ini tidak menoleh sedikit pun kepada amal perbuatan yang dia kerjakan, wa i'tibarihi sholahuhu, dan dia tidak menganggap bahwa amal perbuatannya sudah benar, wa taharruruhu, dan dia bebaskan hati itu dari amal perbuatan yang dia kerjakan, min riddi ru'yatihi, penyebabnya karena sangat halus pandangannya. Semakin halus pandangan seseorang, maka dia tidak akan merasa bahwa ibadah yang dia kerjakan udah paling benar. Gak bakal. Kalau ada orang yang merasa bahwa ibadahnya udah paling benar, berarti itu pandangannya masih kasar, pandangannya masih cetek, pikirannya masih cetek, belum berpikir lebih dalam. Gimana Ki? Ngapain Ki? Harusnya bagaimana kalau begitu? Ya tugas kita kerjakan ibadah sesuai tuntunan yang kita tahu. Tapi jangan sampai setelah mengerjakan ibadah itu muncul perasaan di hati kita bahwa ibadah kita udah paling benar. Itu tuh. Tugas kita kerjakan sebaik mungkin, tapi jangan sampai merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan udah paling benar. Wa ibarihi sholahu, dia tidak menganggap bahwa ibadahnya udah paling baik. Gitu ya. Bahkan yang muncul, dia anggap remeh ibadah yang dia kerjakan itu. Ya, ibadah saya mah gak ada apa-apanya. Sholat lama amat, ya itu mah gak ada apa-apanya. Luarnya doang lama, dalamnya kan tetap aja ngawur-ngawur. Gitu. Jadi dia anggap remeh ibadah yang dia kerjakan. Hebat amat ya, sodako sampai 10 juta, ya gak ada apa-apanya. Apa? Dianggap remeh ibadah yang dia kerjakan. Agak malah bangga kayak orang mau kayak bodoh mau sholat gitu. Rasanya yang sholat dia doang, yang paling benar sholatnya dia doang rasanya. Kalau masih ada perasaan seperti itu di hati kita, itu tanda bahwa amal yang kita kerjakan belum diterima oleh Allah. Kalau masih ada perasaan bahwa ibadah yang kita kerjakan udah benar, berarti tandanya ibadah yang kita kerjakan masih belum diterima oleh Allah. Apa Allah? Fayabqa hina idin ma'a rabbihi la ma'a amalihi. Maka akhirnya dia tetap bersama Tuhannya, la ma'a amalihi, dan tidak bergantung kepada amal perbuatannya.
Karena begitu dia menganggap bahwa amal ibadahnya udah benar, udah cakep, pada akhirnya nanti akan muncul di hatinya rasa bergantung kepada amal perbuatan. Apa itu? Alhamdulillah ibadah saya udah banyak, bekal buat ngadep Allah udah banyak. Bergantung sama amal. Padahal kalau direka-rekan ibadah yang dia kerjakan selama ini, apakah sudah diterima atau belum kan nggak tahu. Supaya nggak boleh punya perasaan bahwa amal ibadah yang kita kerjakan sudah paling benar, nggak boleh. Wa yakunu dzalika ala halfi mudhafin. Dan redaksi seperti ini jadinya disusun atas mudhaf yang dibuang. Takdiruhu, takdirnya la amala arja li sholahil qulubi. Tidak ada amal perbuatan yang paling bisa diharapkan untuk memperbaiki hati, au ma fi maknahu, atau yang senada dengannya. Alhamdulillah, udah paham itu? Kalau merasa benar-benar baik, ya bilang sendiri. Ya justru itu yang aku boleh. Kalau di sini kan amal perbuatan. Kalau dengan keyakinannya merasa Islam paling benar. Iya, Islamnya benar. Kita beragama Islam yakin bahwa Islam itu paling benar. Cuma pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar Islam? Itu yang kagak boleh. Rasanya saya udah benar kok tidur Islam, belum tentu. Iya, Islamnya benar. Kita harus yakin bahwa Islam ini agama yang paling benar di sisi Allah. Tapi jangan sampai muncul perasaan di hati kita bahwa kita sudah menjalankan Islam ini dengan benar. Itu yang nggak boleh. Kalau muncul perasaan seperti itu, bisa jadi sebenarnya semua perbuatan yang kita kerjakan belum diterima oleh Allah. Karena kita merasa bahwa kita udah paling benar. Begitu kan? Kita harus yakin bahwa Islam itu memang agama yang paling benar di sisi Allah. Cuma kalau dibalik lagi, apakah kita sudah benar-benar menjalankan Islam itu? Yang nggak boleh muncul di hati kita rasanya. Apa itu? Begitu kan? Jangan sampai kita bilang wah agama Islam jangan-jangan kurang benar gitu. Pasti Islam itu benar. Cuma kitanya apa? Iya, yang nggak benar kitanya yang belum menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya gitu. Kalau ada redaksi lain misalnya gitu, kita beramal yang kita kerjakan itu apakah diterima atau ditolak, kan kita belum tahu. Tapi kalau dosa sudah pasti, tidak ada catatan yang pasti. Ya terus? Nah, kalau perbandingan dengan semacam ini, Ya justru itu makanya tadi amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita anggap remeh. Kenapa kita anggap remeh? Karena kita sendiri nggak tahu apakah amal yang kita kerjakan ini diterima apa enggak oleh Allah, udah sesuai yang diinginkan Allah apa enggak, itu kita nggak tahu. Makanya kita anggap remeh, jadi nggak ada apa-apanya ibadah saya dibanding dosa-dosa saya. Dosa mah kagak ada gagalnya, ibadah mah ada syarat. Gitu. Itu justru yang
menyebabkan muncul di hati kita perasaan bahwa ibadah yang kita kerjakan belum sesuai, belum benar. Karena itu, karena kita nggak tahu apakah diterima apa enggak, udah sesuai yang Allah pengen apa enggak, gitu kan? Kita nggak tahu. Makanya jangan sampai hati kita menganggap bahwa ibadah kita udah banyak. Itu lah. Memang kudu seperti itu. Udah tuh, jelas. Bagaimana Nabet? Enggak. Kalau begitu kita anggap remeh kerjaannya itu, bahwa itu kan satu kerjaan yang tidak kerjakan di hati kemudian kalau ketiga yang tidak boleh itu menganggap remeh atau dianggap remeh gitu. Nah, mau bedanya? Ya ada misalnya pekerjaan kecil gitu. Kita sholat misalkan, kita kerjakan semua rukunnya, kita kerjakan dengan baik, sunnah-sunnahnya kita kerjakan dengan baik, bacaannya fasih, tartil, tasbihnya orang-orang 3, kita 15. Orang-orang baca kuliah kulhu, kita baca sabih sama al-ataka. Begitu pula, jangan sampai muncul di hati kita perasaan, wah ibadah saya udah cakep banget. Itu yang gak boleh. Harusnya begitu selesai, yang muncul di hati kita, ini mah gak ada apa-apanya. Wudunya begitu. Itu artinya menganggap remeh seperti itu. Ini mah gak ada apa-apa. Apa? Oh. Perasaan udah khusyuk, mulut baca, hati udah ngikutin. Tapi begitu udah selesai, di hati kita munculkan perasaan ini mah gak ada apa-apa. Ya antara tawar sama takabur gitu. Kawan, Iya dia merendahkan diri kita bahwa kita sudah punya apa-apa. ia menganggap bahwa ibadah yang kita kerjakan nilainya kecil. Begitu makanya. Gak ada apa-apanya. Ya kan? Dulu pernah juga dijelasin sama Buya kan. Nanti di akhirat itu ada 3 timbangan. 1 timbangan pahala, 2 timbangan dosa, 3 timbangan nikmat. Bang Ipul pagi-pagi ngerjain subuh, sholat subuh, sampai khusyuk. Bernilai apa enggak? Ada nilainya. Nanti di akhirat dia nanyain, ya Allah kan dulu saya setiap pagi udah sholat subuh. Ya kan paginya diganti sama nasi uduk, dikasih nikmat. Itu kayak nikmat nasi uduk, belum kebayar sama sholat yang khusyuknya begitu. Nah, terus yang kita anggap ibadah kita ini sangat besar, bernilai yang mana? Dibanding satu nikmat napas aja. Biar kata kita ibadah puluhan tahun buat ngebayar nikmat napas sekali, belum tentu bisa ngebayar. Nah, terus yang kita anggap besar yang mana? Ibadah mana yang kita anggap besar? Sedekah 100 juta. Lah kalau jantungnya masalah, apa operasinya kagak lebih mahal dari itu? Gak ada apa-apanya, itu gak ada nilai, kecil banget.
dibanding satu nikmat yang Allah kasih ke kita, nggak ada nilainya bisa. Makanya begitu kelar ibadah, kelar sholat, langsung muncul di hati kita, ini mah nggak ada apa-apa dibanding nikmat yang kita terima dari Allah, ini mah nggak ada apa-apa. Apa? Itu makanya menganggap remehnya begitu. Apa? Mau? Nah, kita mah infak 5.000 kayak aja pengen suku. Apa harus? Kurang auto. Perasaan tiap hari udah infak 5.000. Kagak ada apa-apanya. Tadi 100 juta aja gak ada apa-apanya, gak ada nilainya. Gitu kan. Jelas ya aja. Jadi yang dimaksud menganggap remeh seperti itu. Kalau dibandingkan dengan dosa-dosa kita setiap hari ngelawan sama Allah, dibandingkan dengan nikmat yang kita terima dari Allah, ibadah yang kita kerjakan ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Apa yang kita banggain dari ibadah kita? Gitu. Oh. Apa? Jadi ada yang timbang bagi tiga. Apa? Alat nikmat dan khalil. Dosa, timbangan dosa. Asal kita ibadah satu kali dibandingin sama nikmat satu. Ibadah sekali dibandingin sama nikmat satu. Nah, nikmat tuh habis ibadah udah habis. Udah tinggal dosa doang. Apa Ustaz? Ya Allah, kan saya tiap malam ngaji. Kapan itu udah dibayar? Aman nikmat mata bisa melek. Ibadah satu dibandingin nikmat apa? Habis sudah. Ujungnya tinggal dosa doang. Timbang banyak banget berat banget ya. Jadi ya, tiga timbangan, timbangan pahala, timbangan dosa, sama timbangan nikmat. Wa sayati min kalamil muallifi ma yunasibu hadzal makna. Dan nanti akan datang ucapan dari tuan pengarang apa yang berkaitan dengan keterangan ini. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapan beliau, qad usairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim ila akhirih. Yang membuat terhentinya orang yang sedang berjalan menuju Allah dan jatuhnya orang yang sudah sampai kepada Allah disebabkan oleh pandangan mereka terhadap amal ibadah yang mereka lakukan dan pandangan mereka terhadap sifat-sifat baik yang ada pada diri mereka. Yang udah sampai bisa tergelincir kalau dia menganggap bahwa amal perbuatannya udah paling benar. Apalagi yang baru jalan menuju Allah, terhenti dari perjalanannya kalau dia menganggap bahwa perbuatannya sudah paling benar. Apa itu? Qussairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Yang menyebabkan terhentinya orang yang sedang berjalan menuju Allah
dan terjatuhnya orang yang sudah sampai kepada Allah disebabkan oleh pandangan mereka terhadap amal perbuatan yang mereka lakukan dan pandangan mereka terhadap sifat-sifat baik yang ada pada diri mereka. Lupain aja. Jangan pakai dihitung-hitung udah. Wal ghalibu ala zanni annal ladzi qasadahu al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa dzakarahu innama huwa lafzul qabuli fadolatan nasikhu faqalaba hurufuhu. Dan sangkaan yang paling kuat bahwa yang dimaksud oleh Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala dan yang disebutkan oleh Tuan Pengarang sesungguhnya redaksinya itu menggunakan lafaz al-qabuli. Sangkaan yang paling kuat redaksi yang benarnya yaitu al-qabuli. Fagolaton nasikhu, tapi yang nulisnya lalai, salah. Fakolaba hurufuhu, maka dia balik hurufnya. Aturan qabuli jadi qulubi. Gitu aja. Alasannya kenapa yang di PDF pakai qabuli. Yang kita masih pakai qulubi. Biasa emang begitu penulis mah. Makanya musuhnya pengarang kitab itu penulisnya. Apalagi kadang-kadang penulisnya sok pintar lagi. Nah, ini kayaknya maksudnya untuk pengarang ini tulisannya dia tulis ya. Apa boy? Wala yahtaju fi hadza ila halfin. Dan jika redaksinya menggunakan al-qabuli, maka dia tidak butuh kepada kalimat yang dibuang. Kalau tadi pakai qulubi berarti ada mudhof yang dibuang. Kalau pakai qabuli tidak butuh kepada kalimat yang dibuang. Makanya lebih pas pakai qabuli. Wa taqriruhu ala hadzal wajhi an taqula salamatul amali minal afati syartun fi qabuli. Dan ketetapan atas redaksi ini bahwa kamu katakan salamatul amali minal afati syartun fi qabuli. Bebasnya amal perbuatan dari berbagai macam kerusakan merupakan syarat untuk diterimanya amal tersebut. Karena ketika kita merasa bahwa amal ibadah yang kita kerjakan sudah paling benar, berarti ada cacat pada ibadah yang kita kerjakan. Sedangkan bebasnya terhindarnya perbuatan dari cacat itu merupakan syarat untuk diterimanya sebuah perbuatan. Jadi kalau kita masih merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan sudah paling benar, berarti syaratnya kurang, syarat untuk diterimanya kurang. Apa sih? Ya, nabe kayak jadi baik. Li'anna sahibahu muttaqin lillahi ta'ala. Karena orang yang mengerjakannya merupakan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala azza min qail innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan sungguh Allah azza min qail berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang-orang yang takwa. Dan bukan
mukodimahnya ya, terkait redaksi qobuli sama qulubi. Apa? Bang Tony ngerti Bang Tony? Jelas sudah? Paham? Bang Sarip? Jangan diem aja, puas kapan? Udah, jelas. Bang Andika, Bang Andika. Kita balikin lagi ya. Kita wajib mengerjakan ibadah dengan sebaik mungkin. Tapi jangan sampai muncul di hati kita perasaan bahwa ibadah yang kita kerjakan sudah yang paling baik. Jangan sampai. Kita wajib mengerjakan ibadah sebaik mungkin, tapi jangan sampai ada perasaan di hati kita bahwa ibadah yang kita kerjakan sudah paling baik. Jangan sampai. Putar aja ngomong. Wa innama yaslamul amalu minal afati bittihamin nafsi fil qiyami bihaqqihi wa ru'yati taqsirihi fihi fayaghibu anhu irdaka syuhuduhu wa yahtaqiru indahu wujuduhu fala yusakinuhu wa la ya'tamidu alaihi. Wa innama yaslamul amalu minal afati, dan sesungguhnya amal perbuatan seseorang bisa terhindar dari cacat bittihamin nafsi fil qiyami bihaqqihi, dengan memfokuskan dirinya untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya, wa ru'yati taksirihi fihi, dan selalu melihat kekurangan-kekurangan dirinya pada amal perbuatan tersebut. Agar amal perbuatan kita bebas terhindar dari cacat, yang pertama kita fokus mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Tapi selain itu juga harus kita tanamkan di hati kita ru'yati taksirihi, bahwa amal ibadah yang kita kerjakan pasti banyak kekurangannya. Apa sih? Gitu ya. Kayak tadi makanya kita wajib mengerjakan ibadah sebaik mungkin. Tapi munculkan perasaan di hati kita bahwa ibadah yang kita kerjakan masih banyak kekurangannya. Kayak tadi dah, meskipun zohirnya sholatnya khusyuk, lama, zohirnya bacanya fase, tapi hatinya kadang-kadang kurang. Iya, bacaannya fase, gerakannya sudah berirama, tapi hatinya masih ngaur, atau masih ada rasa berat di hati. Ketika ngerjain ibadah nggak ada rasa gembira di hati, itu pun kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah yang kita kerjakan. Munculkan perasaan itu agar amal yang kita kerjakan terhindar dari cacat. Fayaghibu anhu irdaka syuhudu. Jika sudah merasa seperti ini, maka dia tidak akan melirik sedikit pun kepada amal ibadah yang dia kerjakan. Wa yahtaqiru indahu wujuduhu, dan keberadaannya akan menjadi remeh untuknya, menurutnya. Gak ada apa-apanya, masih banyak kurang. Zikir sampai
3. Nggak ada apa-apanya. Apa tuh? Setiap malam juga sampai 1000 udah la ilaha illallah. Nggak ada apa-apanya. Mulutnya doang ngobrol, hatinya masih ngawur kemana-mana. Nggak ada apa-apa. Munculkan di hati kita bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam ibadah yang kita kerjakan. Itu syarat agar amal perbuatan kita terhindar dari cacat. Begitu. Fala yusakinu wala ya'tamidu alaihi. Maka amal ibadah yang seperti ini tidak akan membuat dirinya tenang, dan dia tidak akan bergantung kepada amal perbuatan yang dia kerjakan. Jangan lihat ibadah kita masih banyak kurang. Gimana mau bergantung sama amal? Fa in lam yakun ala hadzal wasfi bal kana naziron ilaihi mustaqziman lahu ghaiban an syuhudi minnatillahi ta'ala alaihi bi taufiqihi lahu al-qa'ahu dalika bil hududi. Fahabito lidhalika amalahu wa khaba sa'yuhu. Jika dia tidak mengerjakan hal seperti ini, jika dia belum bisa menerapkan apa yang dijelaskan ini, bahkan naziron ilaihi, bahkan dia masih memandang kepada amal perbuatan yang dia kerjakan, musta'ziman lahu, dan dia anggap bahwa amal ibadahnya bernilai besar, ghaiban an syuhudi minnatillahi ta'ala alaihi, dia tidak menyaksikan anugerah yang Allah berikan kepadanya, fi taufiqihi lahu, berupa taufik yang Allah berikan untuknya sehingga dia bisa mengerjakan ibadah. Al-qa'ahu dzalika bil ujubi. Hal tersebut akan membuat orang itu terjerumus ke dalam sifat ujub. Orang yang masih merasa bahwa dia bisa mengerjakan ibadah dan merasa bahwa ibadahnya udah paling benar, sehingga lupa bahwa dia bisa ibadah itu karena diberikan taufik oleh Allah, dia akan terjerumus ke dalam sifat ujub. Merasa bahwa dirinya bisa, merasa bahwa dirinya mampu, merasa bahwa ibadahnya udah paling benar. Ujub. Apa? Oh, kita bisa gini kan? Itu. Jadi jangan buat itu dosa. Pada kapok kita benar. Ibadahnya udah benar, masih ada syarat lagi. Hah? Ya, ibadahnya udah benar, masih ada syarat lagi. Saya udah benar. Kata kita. Kata yang itu lagi. Ya, kita wajib mengerjakan ibadah sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, sesuai dengan tuntunan yang kita tahu. Tapi jangan sampai setelah itu muncul di hati kita perasaan bahwa ibadah yang kita kerjakan udah paling benar. Karena kalau begitu kita akan terjerumus dalam sifat ujub. Makanya ciri-cirinya orang seperti itu satu, gampang menilai orang lain, gampang mengomentari orang lain, karena merasa bahwa dia udah paling benar, merasa bahwa dia udah lebih baik.
ujub. Fahabito lidzalika amalu. Maka menjadi hangus amal perbuatan yang dia kerjakan disebabkan oleh sifat ujub itu. Wa khaba sa'yuhu, dan apa yang dia kerjakan menjadi sia-sia. Awi. Angus sudah. Dikira banyak boleh. Yang gabung. Awi. Jelas Ustaz? Udah. Ya, apa ini? Cukup. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa amal ibadah yang kita kerjakan udah paling benar, udah paling cakep. Nah, dengan adanya perasaan seperti itu, maka akan hangus semua amal ibadah yang kita kerjakan. Dan ujung-ujungnya wa khaba sa'yu, semuanya jadi sia-sia. Qala Abu Sulaiman ad-Darani radhiyallahu an, mastahsantu min nafsi amalan fahtasabtu. Imam Abu Sulaiman ad-Darani radhiyallahu an berkata, setiap kali diriku menganggap amal perbuatanku cakep, maka aku tidak akan menghitungnya. Setiap kali hatiku bilang bahwa amal ibadah yang aku kerjakan sudah cakep, maka aku tidak akan menghitungnya. Yang cakep ini kosong. Sholat, hati rasanya alhamdulillah sholat tadi khusyuk, buat rasanya kosong. Kagak direkan tuh. Kagak dihitung udah. Kagak dihitung udah. Apa yang dihitung? Setiap kali aku menganggap amal ibadahku sudah cakep, maka aku tidak akan menghitungnya. Yang dianggap cakep aja kagak dihitung, kalau yang jelek. Bukan malah sebaliknya, bukan. Berarti kalau yang rasanya masuk dari kurangnya itu yang dihitung kagak gitu. Wa qala Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, kullu syai'in min af'alika idza tasalta bihi ru'yatuka fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal minka li'anna al-qabula marfu'un mughayyabun anka wa man qata'at ru'yatuka fadzalika dalilun ala al-qabul. Dan Imam Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu berkata, semua perbuatan yang masih kamu ingat itu merupakan tanda bahwa amal tersebut tidak diterima. Semua perbuatan yang masih kamu lihat, yang masih kamu ingat, itu merupakan tanda bahwa amal tersebut belum diterima oleh Allah. Ya, ya lupain aja.
Jangan pakai diingat-ingat. Kemarin enak rasanya zikir ya, khusyuk rasanya. Udah tuh belum terima. Bagaimana kalau sebaliknya? Pikirannya berhincang amat. Yang rasanya cakep aja belum terima, apalagi yang bisa lagi. Udah tuh jelas, maju jelas. Udah pokoknya setiap kita ngerjain ibadah, udah lupain aja pendidikan itu. Ya kan begitu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah yang kamu berikan dengan kamu ungkit-ungkit. Ya, ibadah juga kita ungkit-ungkit. Ya Allah, kemarin saya udah sholat. Ya Allah, kemarin saya udah sedekah. Udah jadi ingat-ingat. Nah kalau ibadah nggak boleh diungkit, kalau dosa keingetan terus. Kalau sudah berbuat dosa gitu. Nah kalau ingat buat tobat kok nggak jadi masalah, mah aja emang perintahnya. Kalau dosa diingat-ingat, jangan sampai kita ngerjain lagi. Kalau perbuatan baik mah jangan diingat-ingat. Buat apa juga ini? Bahkan padalika dalilun ala annahu lam yuqbal. Yang demikian itu merupakan tanda bahwa amal tersebut belum diterima oleh Allah. Ya, sama-sama kita. Li'anna qabula marfu'un mughayyabun anka. Karena diterimanya amal jika kamu masih seperti itu, masih diangkat darimu dan masih dihilangkan darimu. Kalau kita masih ingat terhadap amal ibadah yang kita kerjakan, maka stempel penerimaannya belum dikasih, masih diangkat, belum dilegalisir, masih diingat-ingat. Apalagi timbang zikir 165 pakai diingat-ingat, 3500 diingat-ingat. Ya. Karena saya udah rajin banget ya zikir tiap malam ya. Gitu. Udah kita lupa-lupa ini ada yang nanya. Terbuka juga. Waman qata'at ru'yatuka fadzalika dalilun 'alal qabuli. Dan setiap kali kamu melupakan amal perbuatan yang kamu kerjakan, maka itulah tanda diterimanya amal perbuatan. Gampang ya, nanti dia. Apakah amal ibadah yang kita kerjakan sudah diterima atau belum? Tinggal kita balikin dan dari kita masih ingat ibadah kita. Kadang-kadang dipakai buat protes kan. Ya Allah, proses saya sholat udah rajin. Zikir tiap malam kok ini masih begini aja. Bagi buat protes. Justru dengan kita bicara seperti itu, tandanya kita masih ingat amal perbuatan kita. Dan itu tanda bahwa amal ibadah kita belum diterima. Apa sih? Berhenti ngaji kayak itu berat banget. Lupa, mau saya rusak. Wakan su'ilah. Terus ini lagi ya.
Wa qad su'ila ba'dul arifina. Ada sebagian orang arifin yang ditanya, ma alamatu qabulil amali. Ya Tuhan Syekh, apa sih tanda amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah? Qala, maka orang arifin itu menjawab, nisyanuka iyyahu wan qita'u nazrika anhu bil kulliyah. Tanda bahwa amal ibadah yang kita kerjakan sudah diterima adalah kamu lupa kepadanya. Wan qita'u nazrika anhu bil kulliyati, dan kamu tidak memandang sedikit pun kepada amal tersebut secara keseluruhan. Tanda amal ibadah kita diterima apa sih? Tandanya kita udah lupa amal ibadah. Apa? Kalau kita masih ingat bahwa kita rajin sholat, rajin zikir, rajin berbuat baik, itu tandanya amal perbuatan kita belum diterima. Perasaan saya udah baik banget sama orang lain, itu tandanya amal perbuatan kita belum diterima oleh Allah. Kalau termasuk ingat ini. Bidilalati qaulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya akan terangkat kalimat-kalimat thayyibah dan amal soleh akan naik kepadanya. Qala fa'alamatu raf'il haqqi ta'ala dalikal amala an la yabqa indaka minhu syai'un. Orang arif itu berkata, maka tanda bahwa Allah sudah mengangkat amal perbuatan tersebut, an la yabqa indaka minhu syai'un. Tidak ada lagi yang tersisa di dirimu dari perbuatan ini. Tandanya amal ibadah kita sudah diangkat oleh Allah. Di hati kita udah nggak keingetan lagi, udah nggak ada lagi. Itu tanda. Kalau masih keingetan di hati, tandanya belum diangkat oleh Allah amal. Masih ada di hati, belum diangkat jadi. Belum ikhlas tuh lepas gitu. Hah? Belum ikhlas lepas. Iya, udah lepas. Biar diangkat sama Allah amal perbuatannya. Masih diingetin aja, masih nyangkut di hati. Apa nih Kak? Makanya jangan merasa berjasa Pak nih Kak. Jangan merasa bahwa kita udah banyak kebaikan. Oh, kita begitu ya. Perasaan gue udah baik banget jadi orang. Itu tandanya amalnya masih ada di hati. Dan kalau amalnya masih ada di hati, itu berarti amalnya belum diangkat oleh Allah, belum diterima oleh Allah. Fayam bagi lil abdi idza amila amalan ayyakuna lewat ya. Fa innahu idza baqiya fi nazrika minhu syai'un wa lam yartafi li bainunatin baina indiyatika wa indiyati. Karena sesungguhnya apabila masih ada yang tersisa di dalam pandanganmu sedikit pun dari amal ibadah yang kamu lakukan, walam yartafi,
dan dia belum naik, belum diangkat oleh Allah. Libainunatin baina indiyatika wa indiyati. Karena masih adanya penghalang yang ada di antara dirimu dan di antara Allah. Fayam bagi lil abdi idza amila amalan ayyakuna indahu nasyam mansiya bima takarna min ittihamin nafsi wa ru'yatit taksir hatta yasulalahu qabulu. Maka sebaiknya bagi seseorang apabila dia mengerjakan satu perbuatan ayakuna indahu nasyam mansiya, bahwa dia melupakan amal perbuatan yang dia kerjakan itu, bima dzakarna, seperti apa yang telah kami jelaskannya, min ittihamin nafsi, dari memfokuskan diri ini untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya, wa ru'yatit taksir, dan dia melihat masih banyak kekurangan yang terdapat pada ibadah yang dia kerjakan, hatta yahsulalahu qabulu, sehingga hasil baginya diterimanya amal tersebut oleh Allah, sehingga amal itu diterima oleh Allah. Udah tuh. Kalau kita ngerjain sesuatu jangan diingat-ingat. Udah kerjain aja, tapi gak usah diingat-ingat. Lupain. Kalau kita masih ingat, itu tanda bahwa amal ibadah yang kita kerjakan belum diterima. Jadi jangan sampai, apalagi diomongin, rasa saya udah banyak sholat, rajin zikir, rajin sedekah, rajin berbuat baik sama orang lain, itu masih diingat-ingat. Dan itu tanda bahwa amal yang kita kerjakan belum diterima oleh Allah. Kamu kan? Belum jelas. Masih ada di hati kita, belum diangkat. Hah? Gampang malah. Timbang jangan ingat-ingat. Jangan dianggap. Hah? Jangan dianggap. Oh, jangan pakai dianggap. Innama awroda alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Wallahu a'lam bishawab.